Assalamualaikum minasan. Untuk kalian yang baru pertama kali ketemu aku di channelku, hai, salam kenal dari aku. Selamat bergabung di channel aku, iVlog. Hai, aku Ayu, aku dari Lampung. Terus aku lulusan dari Poltekkes Tanjung Karang, Lampung. Di video kali ini aku bakal cerita ke kalian gimana sih aku kok bisa sampai ke Jepang, gimana sih perjalanannya, perjuangannya, aku bakal ceritain ke kalian. Oke, aku mau ceritain dari aku baru lulus kuliah. Waktu baru lulus kuliah itu, kalian bingung gak sih? Kalian tuh mau kemana? Mau kerja atau mau lanjut kuliah? Terus aku pengen lanjut kuliah, aku coba cari-cari gitu di internet tentang beasiswa keperawatan untuk S1, tapi nggak ada. Adanya itu untuk lulusan S1 terus melanjut ke S2 itu ada. Nah, yang aku temuin malah program beasiswa pelatihan bahasa Jepang untuk perawat ke Jepang. Tapi di situ tuh cuma pelatihan, nggak memberangkatkan kalian untuk ke Jepang. Terus aku juga cari-cari, ada juga program G2G, Government to Government, itu oleh pihak BNP 2 TKI, itu memberangkatkan perawat ke Jepang setahun satu kali, dan itu benar-benar gratis karena semuanya tuh difasilitasi. Nah, jadi aku tertarik buat ikut program BNP 2 TKI. Nah, terus aku kayak inget kakak kelas aku tuh, kakak tingkat aku itu pernah daftar lewat program G2G itu, terus katanya itu tuh susah banget gitu buat daftar di situ, buat lulus program itu tuh susah banget. Gimana coba? Udah aku tuh nggak tahu apa-apa, terus aku tuh pasti pesimis banget kan, itu gimana gitu caranya biar bisa lulus dari program BNP 2 TK itu, program G2G, dan masuk ke EPA, APA gitu. Tapi karena aku itu nggak tahu ya gimana cara-caranya buat daftar program BNP 2 TKI itu, aku kan dulu kan katro banget gitu ya kan, nggak tahu daerah-daerah gitu. Terus akhirnya aku cobalah, sebelum daftar ke BNP 2 TKI ini, aku cobalah daftar ke pelatihan bahasa Jepang itu, aku coba buat lulus. Nah, dari sini nih awal mula aku bisa ke Jepang. Karena aku udah lulus, jadi aku pengen kasih tau ke kalian, buat kalian yang mau ke Jepang, buat kalian para perawat yang mau ke Jepang, kalian bisa nih lewat jalur G2G, Government to Government. Karena dari sini itu dijamin gratis dan kalian pun digaji. Tapi sebenarnya buat ke Jepang itu nggak hanya lewat jalur G2G, tapi kalian bisa lewat jalur lain, tapi kalian harus perlu ini. Terus kalau kalian tanya kenapa aku lewat jalur ini, kenapa nggak lewat jalur yang lain gitu, ya aku nggak punya duit, bray. Nah, sebelumnya kalian itu harus tahu program G2G itu apa sih. Nah, program G2G itu adalah program Government to Government, yaitu program dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Program ini hanya ada satu kali dalam satu tahun. Biasanya dibuka dari bulan Januari sampai ke bulan Mei. Tapi karena corona, nggak tahu deh itu dibukanya mulai kapan, karena yang sebelumnya aja itu belum ada proses matching gitu, belum ada proses fix-fixan atau dinyatakan lulus. Jadi buat kalian sabar ya, dibuka aja webnya BNP 2 TKI, pantengin aja terus di situ, pasti ada kok pengumumannya. Jadi prosesnya gini nih, syarat utamanya kalian harus lulusan minimal D3 keperawatan, D4 keperawatan, dan S1 keperawatan. Kemudian maksimal umur kalian itu 35 tahun. Yang pertama itu kalian harus melakukan pendaftaran online. Oh iya, untuk pendaftaran online kalian harus menyiapkan ini nih. Terus setelah kalian selesai melakukan pendaftaran online, kalian akan mendapatkan form registrasi yang harus kalian print, dan kalian juga harus print syarat-syarat Anda di sini. Terus kalian sarahin, kalian anterin tuh ke BP3 TKI atau LP3 TKI yang ada di daerah terdekat. Nah, kalau kalian udah dinyatakan lulus seleksi berkas, ada nih tahap berikutnya, tahap yang kedua, yaitu tahap tes tertulis. Yeay! Nah, di tes tertulis ini
ada 2 tes tertulis, yaitu tes keperawatan kayak UKOM gitu, tapi soal-soalnya lebih banyak ke gerontiknya. Terus yang kedua itu tes psikologi. Nah, untuk tes psikologi ini aku saranin sih buat kalian tuh harus bener-bener latihan. Kenapa? Karena itu tuh banyak banget pokoknya tes psikologi. Jadi kalau nggak salah itu dari jam 7 kalau nggak jam 8 gitu, itu tuh tes psikologi sampai jam 12, kurang lebih jam 12 itu bener-bener cepet ya, kalian harus bener-bener latihan, apalagi buat kalian yang belum pernah ngerasain tes psikologi. Terus setelah dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 12 terus istirahat 1 jam buat makan, itu kalian ntar dapat makan, dikasih kok makannya. Terus setelah itu dari jam 1 berarti ya, kalau nggak salah dari jam 1 sampai jam setengah 4 atau jam 4 itu tes keperawatan. Di tes tertulis ini ada biayanya itu 250.000. Nah lanjut nih, sekitar 1 bulan setelahnya kalian akan dapat pengumuman nih, menerima pengumuman kalau kalian dinyatakan lulus atau tidak lulus. Kalau kalian lulus, kalian itu akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, tes kesehatan. Di sini kalian akan dikenakan biaya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta kurang lebih. Tapi tenang aja, di situ kalian akan diganti uangnya. Kalau kalian nyatakan dulu sampai tahap akhir untuk pemberangkatan ke Jepang, semua biaya kalian itu akan diganti. Oke lanjut ya, jadi dari tahap 1, 2, 3 kalian dinyatakan lulus. Nah setelah dinyatakan lulus, kalian akan mengikuti tahap selanjutnya. Tahap keempat itu adalah tahap interview. Tes interview ini itu dilakukan oleh pihak JICPERS. Pihak JICPERS ini adalah pihak dari pemerintah Jepang, pihak penerima kita yang ngurusin kita nanti kalau kita udah ke Jepang. Nah di sini ini kalian harus bener-bener nyiapin buat tes interview itu gimana. Kalau bisa sih ya aku saranin pakai bahasa Jepang, meskipun ya buat gaya-gayaan doang gitu, jadi kayak bener-bener kalian tuh tertarik gitu sama dunia Jepang, jadi kalian udah mempersiapkan nih dengan bahasa Jepangnya. Simpel aja sih, kalian cukup latihan kayak latihan perkenalan diri gitu, kayak nama, asalnya dari mana, terus lulusan dari mana gitu, terus kenapa mau ke Jepang, kalau bisa sih pakai bahasa Jepang. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih, semua itu tuh nggak harus dengan bahasa Jepang, orang itu melihat dari bener-bener niat kamu gitu kan. Nah di sini nih poin pentingnya, pada tahap interview itu kita nggak cuma ngelakuin interview sama pihak JICPERS, tapi di situ juga pihak dari instansi dari kayak panti atau rumah sakit dari Jepang itu datang tuh ke Jepang, datang tuh ke Indonesia gitu, terus kayak ngelakuin job fair gitu loh. Ada beberapa rumah sakit sekitar 10 sampai 15 rumah sakit atau panti itu datang itu untuk kayak job fair gitu loh, ini loh panti aku tuh kayak gini, ini loh rumah sakit aku tuh kayak gini. Nah disitulah kesempatan kalian untuk mencuri hati para orang Jepang itu. Tenang aja, di situ ya ada sih kayak instansi yang bawa orang Indonesia atau penerjemah gitu buat translatein apa yang kalian omongin gitu, tapi ada juga sih yang enggak. Jadi ya itu tergantung kalian kan, pilih-pilih aja di situ. Jadi kalau bisa kalian tuh di situ nanya-nanya semau kalian gitu, kayak gajinya berapa gitu, terus sana tuh dapat apa aja fasilitasnya, terus tempat kerjanya tuh di mana, daerah mana, dekat mana, terus benri itu apa ya, praktis atau enggak gitu ya, apa di desa, apa di kota, apa gimana, pokoknya kalian tanya aja. Tapi kalian tuh harus bener-bener bisa mencuri perhatian orang Jepang itu buat apa, buat nanti pada proses matching. Jadi kalau bisa dia tuh milih kalian atau tertarik sama kalian. Tahap ini kalian tuh harus benar-benar mempromosikan diri kalian tuh bisa kayak gini, bisa bahasa Jepang, atau pernah ikut gini gitu. Pokoknya benar-benar pikirin matang-matang apa alasan kalian buat ke Jepang gitu. Jadi semangat buat kalian pada tahap ini, karena banyak banget yang gagal pada tahap ini. Bukan tahap ini, tahap selanjutnya yang banyak gagal, yaitu tahap matching. Nah, selanjutnya itu tahap matching. Sebelumnya kan kalian udah ngelakuin tuh kayak job fair gitu, udah tahu tuh nama-nama rumah sakit atau pantinya yang ingin kalian yang kalian pengen ke sana gitu, kalian pengen kerja di sana gitu kan, kalian udah tahu tuh nama-namanya. Nah di proses matching ini kalian masukin di internet gitu, ada ntar dapat formnya atau linknya gitu, itu di internet sekitar 10 kalau nggak salah 10 tempat kerja. Jadi kalian harus memprioritaskan dari 1 sampai 10 kalian ingin bekerja di mana.
Makanya aku tadi bilang kenapa kalian harus benar-benar mempromosikan atau menarik hati pihak Jepang itu, karena pada tahap matching ini itu kayak tahap pencocok-cocokan gitu. Kalau kamu milih dia, dia bakal milih dia juga milih kamu, itu akan terjadi proses cocok gitu. Tapi kalau kalian nih milih dia gitu, milih panti A atau rumah sakit A, tapi pihak sana tuh nggak milih kalian, itu nggak akan terjadi proses matching. Jadi di sini susah banget gitu, banyak banget yang kayak menyesalkan gitu. Udah prosesnya jauh, udah jadi sedih. Jadi kayak prosesnya tuh udah panjang banget gitu, udah melewati banyak proses gitu, banyak tes, tapi tuh kayak gagal atau jatuh di proses ini gitu kan. Aduh, jadi sedih gitu. Jadi pada tahap matching ini kalian benar-benar harus milih rumah sakit atau panti yang waktu interview itu atau waktu job fair itu tuh benar-benar kayaknya tuh tertarik gitu sama kamu gitu, kayaknya dia tuh tertarik deh sama aku gitu. Jadi mending kalian prioritasin yang itu, karena di tahap ini tuh nggak segampang kayak apa yang kalian pikirin gitu. Banyak yang mikir kayak ya udah, yang penting aku lulus aja gitu, yang kayak ya udahlah yang penting aku terima gitu. Kalian pengennya si A, tapi kayaknya si A tuh nggak suka nih sama kamu, jadi kayaknya si C nih yang lebih suka sama aku gitu. Jadi mending sama kamu maksudnya gitu. Jadi lebih baik milih yang si C daripada milih si A gitu. Nah, untuk tahap-tahap seleksi itu selesai tuh sampai di situ. Terus sekitar sebulanan itu bakal keluar tuh hasilnya. Kalau kalian dinyatakan lulus, selamat, perjuangan Anda belum berakhir sampai di situ. Tapi kalau kalian dinyatakan belum lulus, itu biasanya ada tahap matching kedua, tapi itu tergantung kebijakan dari pihak sananya ya. So, kalau udah dinyatakan lulus sekitar dari akhir bulan November, selama 6 bulan itu aku melakukan melaksanakan apa ya bahasanya ya, kayak menjalani pelatihan di Jakarta itu selama 6 bulan. Nah di situ itu kalian kayak difasilitasi tempat tidur yang nyaman gitu, ada AC, terus makan sehari 3 kali itu tinggal makan di kantin, terus kalian juga digaji. Oh iya, untuk gajinya itu enggak per bulan dapet gitu. Kayak awalnya tuh aku mikir ih enak banget ya gitu, tiap bulan gitu digaji gitu, ternyata enggak. Jadi pada masa aku pada waktu aku itu tuh jadi dalam 6 bulan tuh kalau nggak salah keluar sebanyak 4 kali gitu, 4 kali. Nah sekali keluar itu kayak 3 juta, 4 juta kayak gitu ya, terus yang terakhir itu 6 juta gitu. Nah kalau berapa sih gitu kan dapatnya itu tuh per hari itu, kalau kalian masuk jam belajar, kalau kalau kalian melaksanakan belajar itu satu harinya digaji $10. Jadi tergantung dolar, besarnya dolar ya. Itu kalau pada waktu aku tuh kurang lebih 20 sampai 25 juta itu gaji aku selama 6 bulan. Tadi kan aku bilang digaji kalau melakukan pembelajaran atau kalian ikut belajar. Tapi kalau kalian nggak ikut belajar atau sakit tapi nggak ada keterangan dari dokter atau kayak telat gitu masuk kelas, itu kalian nggak dapat gaji atau nggak dibayar dalam satu hari itu gitu. Nah buat kalian walaupun udah dinyatakan lulus, udah ikutin pelajaran tuh bahasa Jepang di pelatihan yang ada di Indonesia itu tapi kalian jangan ngerasa aman atau tenang dan damai. Kenapa? Karena ada tes kesehatan yang kedua. Biasanya di sini tuh kayak udah banyak kan kayak udah ya gue kan sehat gitu, terus gue juga kan dapat gaji gitu, kayak foya-foya makan yang sembarangan gitu. Sebenarnya tuh jangan, karena ada tes kesehatan yang kedua, dan di sini itu biasanya ada sih beberapa itu yang dinyatakan unfit, jadi nggak lulus. Kalau kalian udah dinyatakan unfit, ya udah pihak dari BNP 2TKI-nya juga mau gimana gitu, karena kalian udah dinyatakan unfit, dan yang menyatakan itu adalah seorang dokter. Jadi kayak ya udah gitu, gagal, dan kalian harus pulang ke daerahnya masing-masing. Kalau kalian udah dinyatakan lulus, itu kalian harus benar-benar ngejaga kesehatan sampai bisa terbang ke Jepang. Nggak cuma di situ sih, emang kesehatan itu emang harus selalu dijaga ya kan. Oh ya, buat visa
buat visa itu kalian nggak usah bingung-bingung. Jadi sebelum itu kalian kayak disuruh bikin paspor gitu, ada dikasih hari gitu buat pulang ke daerah masing-masing untuk bikin paspor ke Jepang gitu. Terus nanti untuk visa dan lain-lainnya itu udah diurusin oleh pihak BNP2TKI. Jadi kalian itu udah pokoknya semua terima beres. Yang penting tinggal jaga kesehatan, belajar, banyak berdoa. Itu aja sih kayaknya. Oke, setelah selesai pelatihan 6 bulan di Indonesia, kalian langsung akan berangkat ke Jepang. Itu di Jepang juga akan melakukan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan. Nah, di Jepang itu akan dibagi menjadi 3 pelatihan. Itu yang pertama ada di Osaka, ada di Nagoya, terus ada di Tokyo. Tokyo ini untuk para kanggoshi atau yang akan bekerja di rumah sakit sebagai perawat, bukan caregiver. Aku tadi tuh lupa gitu jelasin apa sih caregiver, apa itu perawat gitu. Jadi buat kalian yang baru lulus dari Daigaku universitas, yang baru lulus, buat kalian yang baru lulusan atau belum punya pengalaman bekerja selama 2 tahun di rumah sakit sebagai perawat, itu di rumah sakit atau dimanapun gitu selama 2 tahun itu tidak bisa mendaftar sebagai perawat ke Jepang. Nah, karena aku baru lulusan dari Daigaku dari universitas gitu, jadi aku daftar ke Jepang itu sebagai caregiver yang bekerja di panti. Lanjut ya buat pelatihan yang ada di Jepang. Kita kan melakukan pelatihan 6 bulan udah nih di Indonesia, terus pelatihan 6 bulan di Jepang. Nah, di Jepang ini tempat pelatihannya lebih enak banget ya. Kayak ya ampun, kalau itu bener-bener tinggal belajar doang selama 6 bulan tuh udah digaji. Kamar itu ya ampun bagus banget gitu kan. Terus habis itu makan itu ya Allah itu higienis banget, dan itu terserah kalian tuh mau ngambil mau nambah, sama aja sih Indonesia juga mau nambah mau apa terserah kalian gitu kan, tapi kebanyakan pada diet ya kayak gitu. Pokoknya enak banget sih yang di Jepang itu bener-bener. Terus kayak di Jepang tuh kayak spray itu digantiin, selimut itu digantiin, anduk itu dicuciin gitu, digantilah, terus kamar tidur itu dibersihin gitu. Pokoknya bener-bener kayak ya ampun enak banget gitu. Dan itu dilakuin seminggu tuh 2 kali, bener-bener jadi kamar kalian tuh bersih gitu, ada yang ngebersihin gitu, enak banget kan. Nah jadi gitu ya minasan cerita aku gimana caranya bisa ke Jepang. Jadi setelah selesai nih pelatihan di Jepang itu selama 6 bulan, terus kemudian melakukan kayak upacara perpisahan gitu, nanti ada nih datang yang ngejemput gitu dari pihak instansi penerima kita, pihak panti atau pihak rumah sakit itu datang ngejemput kita gitu buat ngebawa kita ke tempat dimana kita bakal kerja. So buat kalian yang mau daftar ke Jepang, semangat, kalian bisa kalian bisa lewat jalur G2G sama kayak aku, nanti bakal masuk program EPA, program IPA. Nah di sini itu benar-benar gratis dan terfasilitasi. Tapi buat kalian yang memang merasa berat banget lewat jalur ini, kalian nggak cuma jalur ini kok, ke Jepang itu banyak cara, banyak jalan, semua itu tergantung pada pilihan kalian masing-masing. Akhirnya kelar juga ya, panjang banget kan ceritanya, panjang banget perjalanannya bisa sampai ke Jepang gitu. Mungkin keluarga aku juga tuh nggak tahu gitu kok kamu itu bisa sampai ke Jepang itu gimana gitu kan prosesnya gitu. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Tungguin ya vlog aku selanjutnya. See you.